Rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad alladhi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Janabul Burman ingkang kawula mulyakaken Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Bulan, segenap Dewan Guru ingkang kawula mulyakaken, teristimewa anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Bantar Bulan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas bimbingan rahmat, ringan taufik panggilan hidayah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Bantar Bulan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula ini kelak di akhirat akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sarang-sarang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sing sopone cinta kanjeng Nabi. Monggo dijawab bareng-bareng kula sing kompak. Siap? Sing sopone cinta kanjeng Nabi. Guru kompak, guru kompak. Sing kompak. Sing sopone cinta kanjeng Nabi. Cinta timpen niki mangkat ngaji wis ora wonten akan peringatan Maulid Nabi. Mugi-mugi Gusti Allah rahmati. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم يبتدئ الإملاء بصفات العلية مستدرا فيض البركة على ما أنله وأولاد وأثني بحمد موارد سائغة غنيا ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. Berkaitan dengan satar menika, Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu terkecuali adanya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mboten damel napa-napa sing didamel pertama niku namung nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan kalian nur Nabiullah Muhammad pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, umur engkau sudah berapa tahun? Kemudian Jibril menjawab, ya Rasul, saya lupa umurku berapa tahun saking lamanya. Adam mendapat wahyu, aku yang bawa. Nuh aku, Idris juga aku, saking lamanya lupa. Akan tetapi saya ingat, sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam, saya pernah melihat setitik cahaya yang terang benderang, kemudian redup hilang. Kemudian setelah 70 tahun muncul lagi, terang benderang redup hilang, muncul lagi setelah 70 tahun sampai 70 tahun. Kurang lebih ada 4.900 tahun setelah nur Nabi Muhammad, kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah Nabiullah Adam dicipta oleh Allah, kemudian nur Nabiullah Muhammad dititipkan di dalam jasad Nabiullah Adam yang dalam Barzanji dikatakan al-muntaqil fil hururil karimati wal jibal. Setelah Nur Muhammad menetap di jasad Nabiullah Adam, kemudian Allah memanggil seluruh malaikat dan iblis, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian seluruh malaikat sujud. Hakikatnya sujudnya malaikat di hadapan Adam bukan kepada Nabi Adam, tapi sujud terhadap nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nur Muhammad ada di dalam jasad Nabiullah Adam, kemudian dipindah oleh Allah ke dalam jasad anaknya yang bernama Nabiullah Sis alaihi salam. Nabiullah Adam punya istri Dewi Hawa, punya anak jumlahnya ada 81. Yang 80 adalah lahir kembar sepasang 40 kali. Laki perempuan. Satu yang tidak kembar adalah Nabiullah Sis. Kenapa? Nabiullah Sis sedang membawa amanat titipan nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nur Muhammad ada di dalam jasad Nabiullah Sis,
kemudian dipindah oleh Allah ke jasad anaknya yang bernama Nabiullah Anus. Dari Anus Nur Muhammad dipindah oleh Allah ke jasad anaknya yang bernama Kinan. Dari Kinan pindah ke jasad anaknya yang bernama Mihlail. Dari Mihlail pindah ke jasad anaknya yang bernama Ilyarith. Dari Ilyarith Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Nabi Akhluh. Siapa Akhluh? Akhluh adalah nabi yang kita kenal dalam Al-Quran, bernama Nabiullah Idris alaihi salam. Nama aslinya adalah Akhluh. Kenapa diganti dengan Idris? Karena Akhluh setiap hari, pagi, sore, siang dan malam tidak pernah memegang HP Android. Nah, yang dipegang apa? Hanya wahyu-wahyu Allah. Beliau zikir, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah, maka Akhluh mendapat gelar dari Allah langsung, bernama Idris alaihi salam. Kemudian dari Nabi Idris Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Matusalih. Dari Matusalih pindah ke jasad anaknya yang bernama Lama. Dari Lama Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Yashkur Abdul Ghaffar. Siapa Yashkur Abdul Ghaffar? Yashkur Abdul Ghaffar adalah yang kita kenal dalam Al-Quran, bernama Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh sedangkan aslinya adalah Yashkur Abdul Ghaffar? Suatu ketika Yashkur sedang duduk, kemudian ada anjing lewat. Kebetulan anjing yang lewat matanya tidak dua tapi satu, ada di depan satu. Kemudian Nuh bicara, itu asuka matani mung siji. Kemudian anjing itu berdiri tegak marah. Di dalam marahnya mengatakan, Yashkur, ketahuilah, aku anjing mata satu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Apabila engkau bicara seperti itu, sama saja engkau tidak ridho atas ciptaan Allah, anjing bermata satu. Ketika dengar jawaban anjing yang seperti itu, Yashkur Abdul Ghaffar menangis tak henti-hentinya selama 7 hari 7 malam sampai air matanya meleleh bagaikan sungai. Dalam bahasa Arab, orang yang menangis 7 hari 7 malam tak berhenti adalah naha yanuhu nuhan. Makanya Yashkur Abdul Ghaffar namanya diganti dalam Al-Quran menjadi Nuh alaihi salam. Nama kecilnya adalah Yashkur Abdul Ghaffar. Kenapa beliau? Karena beliau hasut dengan anjing yang bermata satu. Kemudian dari Nabi Nuh alaihi salam, Nur Nabiullah Muhammad dipindah ke jasad anaknya yang bernama Syam. Dari Syam pindah ke anaknya yang bernama Al-Fakhsyad. Dari Al-Fakhsyad pindah ke jasad anaknya yang bernama Salih. Dari Salih pindah ke Abir. Dari Abir pindah ke jasad anaknya yang bernama Falij. Dari Falij pindah ke jasad anaknya yang bernama Raum. Dari Raum pindah ke jasad anaknya yang bernama Nahur. Dari Nahur pindah ke Taroh. Dari Taroh pindah ke jasad anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maaf, di sini banyak beda pendapat. Ketika aku dulu sekolah di SD dan SMP, pelajaran agama, siapa ayah Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah Azar. Ternyata dalam kitab Qasasul Anbiya, dalam kitab Maulud Barzani yang sering kita baca, ayah dari Nabi Ibrahim bukanlah Azar, akan tetapi Sayyid Taroh. Apa alasannya? Tidak mungkin, sungguh sangat mustahil Nur Nabiullah Muhammad dititipkan di dalam jasadnya orang kafir, karena Azar adalah orang kafir. Maka dalam kitab Qasasul Anbiya, ayah daripada Nabi Ibrahim adalah Sayyid Taroh. Ternyata Azar hanyalah seorang paman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam Barzanji dikatakan, fa'azim bihi min ibtin ta'allaqat kawakib
Monggo kula aturi sami hormat maulid Nabi mauludipun Nabi Muhammad sinten ingkang purun hormat benjang pecah amsyar syafaat sinten ingkang purun hormat benjang pecah amsyar syafaat. Jadi yang benar menurut kitab Qasasul Anbiya, ayah daripada Nabiullah Ibrahim adalah Sayyid Araf. Kemudian Nur Muhammad setelah melengkapi jasad Nabiullah Ibrahim, kemudian dipindah oleh Allah ke jasad anaknya yang bernama Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail, Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Nabi. Dari Nabi pindah ke anaknya yang bernama Yasjub. Dari Yasjub pindah ke Yakrub. Dari Yakrub pindah ke anaknya yang bernama Tairah. Dari Tairah pindah ke Muqawim. Dari Muqawim pindah ke jasad anaknya yang bernama Udad. Dari Udad pindah ke Adnan, dari Adnan pindah ke Ma'ad, dari Ma'ad pindah ke Nizar, dari Nizar Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Mudor, dari Mudor pindah ke jasad anaknya yang bernama Ilyas. Ketika Nur Nabiullah Muhammad menetap di jasad Nabi Ilyas, bukan Nabi, Sayyid Ilyas, istimewanya Nur Nabiullah Muhammad, setiap kali Ilyas duduk dan berdiri, bahkan tiduran, Nur Nabiullah Muhammad di dalam jasadnya senantiasa berzikir La ilaha illallah. Makanya dalam berzanji sering kita lihat wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa rabbah. Di sini ibu-ibu guru yang pernah membaca Maulid Barzanji, tolong di dalam buku Barzanji tulisannya Dzakarallahu, itu salah. Yang benar Dzakarollaha, karena Nur Nabi Muhammad yang berzikir. Makanya ini pelajaran bagi semuanya saja, termasuk anak-anakku yang tercinta. Apabila mau membaca Maulid Barzanji, Maulid Dipakai Sibtutur, Syaraful Anam, Maulidil Azhar dan lain sebagainya, ketika setelah membaca sholawat mau baca laqad ja'akum, jangan baca bismillah. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum, oh niku ngapunten, niku hukumnya makruh, karena laqad ja'akum adalah sebagian daripada surat Taubah. Apabila di awal surat kita baca haram hukumnya, di tengah sampai akhir hukumnya makruh. Maka ketika habis sholawat membaca laqad ja'akum, jangan didahului bismillah, cukup langsung laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika yusalluna 'ala nabi, jangan kamu jawab sallu alaihi. Di sini belum ada perintah, baru kalam rubah. Ketika ya ayyuhalladzina amanu sallu, baru ada perintah alaihi wa sallimu taslima, baru sallu alaihi. Nah ini sering terjadi.
Nah, sallu ala nabi jangan dijawab karena di sini belum ada perintah bagi para korban. Nah, ketika terakhir taslimah baru sallu alaihi. Kemudian nur Nabi Muhammad setelah menetap di jasad Sayyid Ilyas, kemudian pindah ke jasad anaknya yang bernama Mudrikah. Mudrikah ini namanya orang laki-laki. Dari Mudrikah pindah ke jasad anaknya yang bernama Huzaimah. Dari Huzaimah pindah ke Kinanah. Dari Kinanah pindah ke jasad anaknya yang bernama Nador. Dari Nador pindah ke Malik. Dari Malik pindah ke Fihir. Dari Fihir pindah ke Khalid. Dari Khalid pindah ke jasad anaknya yang bernama Lu'ay. Dari Lu'ay pindah ke Murrah. Dari Murrah pindah ke Ka'ab. Dari Ka'ab pindah ke Kilab. Dari Kilab pindah ke Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Hashim. Dari Hashim pindah ke jasad anaknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib Nur Muhammad pindah ke jasad anaknya yang bernama Sayyid Abdullah. Dari Abdullah kemudian Nur Muhammad dipindah oleh Allah ke dalam rahim istrinya yang bernama Sayyidah Aminah. Ketika Aminah mengandung Nabiullah Muhammad baru berumur 21 hari, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Wa uniyat ummu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi ila wada'ati Muhammadan li annahu satuhmatu utba. Mengandung kurang 1 bulan, tepatnya baru 21 hari dalam kandungan, Jibril datang dalam mimpinya. Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Engkau sedang mengandung laki-laki yang telah akan menjadi pemimpinnya seluruh rasul dan nabi. Wasammihi ila wada'tihi Muhammad. Saya berpesan tolong nanti kalau lahir beri nama Muhammad agar kelak besarnya dipuji-puji orang yang ada di bumi dan orang-orang yang ada di langit. Maka setelah Rasulullah dalam kandungan tepatnya 9 bulan 10 hari, kemudian Rasulullah lahir. Siapa bidannya? Bidannya adalah perempuan-perempuan istimewa. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyan wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Bidannya adalah Dewi Asia, istri Raja Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah Dewi Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Siapa Dewi Asia? Dewi Asia adalah istri Raja Fir'aun. Kok suci ya? Ketika Fir'aun mau tidur bersama dengan Dewi Asia, Allah memerintahkan kepada Jibril, ambil Asia, kemudian kamu cari pedek perempuan. Jadi pedek wanita dijadikan Dewi Asia. Maka dalam kitab diterangkan Fir'aun setiap kali tidur bersama perempuan, bukanlah Dewi Asia, akan tetapi sapi wadon. Nah ini dalam kitab. Kemudian siapa Nabi Dewi Maryam? Dewi Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa. Dewi Maryam tidak punya suami tapi hamil. Makanya seluruh orang kafir ketika itu mengolok-olok Maryam. Maryam adalah perempuan kotor. Kemudian ketika Isa lahir baru 3 hari, Dewi Maryam dikejar-kejar oleh orang kafir. Kemudian ditanya, hei Maryam, siapa suami engkau? Kemudian Maryam menjawab, jangan tanya kepadaku, tanyalah kepada Isa anakku. Nabi Isa yang baru umur 3 hari, kemudian ditanya, wahai Isa, siapa ayahmu? Kemudian Isa menjawab dengan jelas, bayi baru umur 3 hari. Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Orang-orang kafir semuanya itu dungu, budek. Ini Abdullah, dengarnya, ini Ibnullah, saya adalah anaknya Allah. Lah makanya dalam Kristen ada Tuhan Yesus itu. Nah, ceritanya dulu ketika Nabi Isa menjawab ini Abdullah, yang mereka dengar adalah ini Ibnullah, makanya ada
karena Rasul punya anak 7. Satu adalah anak daripada Maria Al-Qibtiyah. Yang menurunkan keturunan sampai sekarang adalah Sayyidah Fatimah. Kemudian Fatimah digarwa oleh Ali bin Abi Thalib, punya anak jumlahnya ada 5, yang hidup hanya 2, Hasan dan Husain. Hasan punya anak bernama Hasan al-Musanna, punya anak Abdullah al-Mahdi, punya anak Musa al-Jun, punya anak Imam Daud, punya anak Imam Muhammad, punya anak Imam Abdullah, kemudian punya anak bernama Soleh Jangki Dausat. Soleh Jangki Dausat punya anak Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang sering kita baca dalam tahlil itu. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah Habib keturunan Rasulullah dari Sayyid Hasan. Kemudian adiknya Hasan bernama Sayyid Husain. Sayyid Husain punya anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak bernama Ja'far Shadiq, punya anak Ali Al-Mulaidi, punya anak Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad Al-Muhajir Al-Hazrami, punya anak Imam Ubaidillah, punya anak Imam Alawi, punya anak Imam Muhammad, punya anak Imam Alawi, punya anak Imam Muhammad Sahib bin Mirbat, punya anak Imam Alawi, punya anak Amir Abdul Malik, punya anak Abdullah Ummad Khan yang pertama kali menetap di India. Makanya di India ada marga namanya Khan, Amir Khan. Itu marganya Habib yang bernama Abdullah Ummad Khan dulunya, yang pertama kali menetap di India. Abdullah Ummad Khan punya anak bernama Ahmad Shah Jalal yang pertama kali menetap di Thailand, Muang Thai, Thailand. Kemudian Ahmad Shah Jalal punya anak Syekh Jamaluddin Husain Jamaluddin Akbar yang pertama kali gelar Islam di Nusantara. Makamnya ada di Mojokerto, Jawa Timur, bahkan di Semarang petilasannya juga ada. Kemudian Syekh Jumadin Kubro punya anak bernama Ibrahim Maulana Asmorokondi, punya anak bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq punya anak Ainul Yakin Sunan Giri Besik, punya anak Sayyid Abdul Rahman yang sering kita kenal bernama Pangeran Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Ini nama aslinya adalah Sayyid Abdul Rahman. Punya anak bernama Sayyid Abdul Halim yang bernama Pangeran Benowo yang makamnya ada di Penggarit, Pemalang. Pangeran Benowo punya anak Sayyid Abdul Rahman yang kita kenal bernama Pangeran Sambut Bagja atau Mbah Sambu Lasem yang makamnya ada di Lasem, di sebelah baratnya Mbah Maksum, Mbah Bedowi Lasem. Kemudian punya anak bernama Kiai Haji Abdul Halim, punya anak bernama Kiai Haji Abdul Wahid, punya anak Kiai Haji Anusarwan, punya anak bernama Kiai Haji Asy'ari, punya anak pahlawan nasional yang bernama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, adalah Sayyid, gelarnya dari Basaiban, beliau adalah keturunan Sayyid Husain. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi ini, mari kita ikuti, kita teladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan ini, mari kita berdoa bersama-sama agar orang tua kita senantiasa diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua dan keluarganya, khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Batar Bolang, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tekankan sesuai dengan akhlak Rasulullah, yang pertama adalah tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Laksanakan sholat waktu sesuai dengan waktunya, karena Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat.
Kemudian ditambah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar orang tua kita dalam usahanya diberi kemudahan. Mari kita baca doa kemudahan. Allahumma yassir kulla asir wa la tu'assir kulla yassir. Dah, ini nanti dihafalkan anak-anakku ya. Halo? Bisa didengar? Nah, mari kita belajar berdoa. Ini diamalkan setiap habis sholat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma yassir kulla asir wa la tu'assir kulla yasir. Allahumma yassir kulla asir wa la tu'assir kulla yasir. Allahumma yassir kulla asir wa la tu'assir kulla yasir. Mari. Gula pasir. Nah, sebenarnya nasi kecil. Nah, ini bahasa apa nih? Bahasa Jawa. Saya pernah diberi ijazah pakai bahasa Jawa oleh guru kita. Guru saya bernama Kiai Haji Abdul Aziz Sahmari, pendiri Pondok Pesantren Islahul Muta'alimin Karangtengah Barokli. Beliau mendapat ijazah dari gurunya Mbak Ahmad Fatul Somol, Ahmad Abdul Haq. Beliau Ahmad Abdul Haq mendapat ijazah dari gurunya Mbah Dalhar Gurumring. Pakainya bahasa Jawa. Langsung diberi ijazah oleh Nabi Khidir. Karena Nabi yang masih hidup sampai sekarang ada 4. Yang pertama Nabi Khidir yang menempat di pusarnya lautan, di lautan. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ilyas yang menjaga daratan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Isa yang ada di langit, menjaga langit. Kemudian yang keempat adalah Nabi Idris yang sudah menempat di dalam surga. Ada 4. Ketika Nabi Khidir memberi ijazah kepada Kiai Jawa, pakainya bahasa Jawa. Ketika yang diberi ijazah Kiai Sunda, pakai bahasa Sunda. Ketika yang diberi ijazah Kiai Madura, bahasa Madura. Ketika yang diberi ijazah Kiai Amerika, ya bahasanya Inggris. Ini Nabi Khidir, pakainya bahasa Jawa. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat. Aja dulu kita menang. Allahumma ubat. Bisa mangan, bisa ngliwet, orang riang, orang umet, rezeki lancar, orang seret. Bisa kan? Mengulangi sama ini. Allahumma ubat. Bisa mangan, bisa ngliwet, orang riang, orang umet, rezeki lancar, orang seret. Nah, diapalkan anggarannya buat puji-pujian, sholawatan buat kadruan. Ya udah lupa lagunya apa ya? Oh silahkan dikenal Joko Tingkir. Nah ini Joko Tingkir. Rezeki lancar orang seret. Allahumma ubat bisa mangan, bisa liwat, orang riang, orang mumet, rezeki lancar orang seret. Rezeki lancar orang seret. Allahumma ubat bisa mangan, bisa orang riang, orang mumet, rezeki lancar orang seret. Rezeki lancar orang seret. Salatullah ala taha
bisa mangan bisa rezeki lancar ora nang desaku tak rapi iki siswa SMP negeri tuku dolan nang bantar bolan tetap semangat kanggo masa depan tetap semangat kanggo masa depan Allahumma rezeki lancar tuku segagaro jangan kori do belajar ning SMP negeri tuku tahu lawana rata golek ilmu mentadi mulia golek ilmu mentadi mulia Allahumma ubat bisa mangan bisa liwat orang pria orang mumet rezeki lancar orang seret rezeki lancar orang seret. Mudah-mudahan kita yang hadir di aula SMP Negeri Bantar Bolang dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi qira'atina min suratil Fatihah sirriha wa barakatiha wa bihaqqi jam'ina wa ta'limina wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna waj'al awladana waj'al talamidana hadhihi al-asma'i satukan tarbulan ulama'an suraha min ahli ilmi wa ahli jannah wa ahli qana'ah wa ahli birrul walidain wa ahli taqwa wa ahli maghfirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya ila intiha'i ajalina kalimatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Faqad yujza bi sayfi burun wa la burun lima jarahal lisan.
apabila lidah sakit di hati, tidak kemana obat akan dicari. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi Mauidhah Hasanah yang telah disampaikan oleh Yang Gubernur Bapak Kiai Muslim Komando. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat memetik hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Untuk anak-anakku, jangan lupa tugas kalian resolusi dikumpulkan pada guru agama kalian. Kelas 9 Bapak Wahyudin, kelas 8 Pak Wahyudin sama Bu Nurul ya, kelas 7 Bapak Fauzan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi serangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Akhir kata, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ditujukan kepada anak-anak pengurus OSIS untuk berkumpul di aula ya. Jangan pulang dulu, untuk anak OSIS berkumpul di aula. Ada tugas buat kalian.